Selamat datang di Novel Tun dalam audio dari Cupu Jadi Ratu, penulis Zepti Barata, pengisi suara Indah Purnamasari. Episode 47, Indonesia. Ryan marah-marah, dia tidak terima dengan perjodohannya. Dia membanting barang-barang yang ada di rumahnya. Dia bersikeras menolak perjodohan itu, tetapi mamanya bersikeras melanjutkan perjodohan itu. Sedangkan Rehan, dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Sebagai seorang ayah, Rehan ingin terbaik untuk putranya, tetapi sebagai seorang suami, dia enggan untuk berdebat dengan Kim Nana, istrinya. Jalan satu-satunya hanya menelpon Raka. "Halo Om, ada apa?" tanya Raka dari seberang telepon. "Halo Nak, kamu di mana?" tanya Rehan kepada Raka. "Saya di rumah Om, lagi packing. Lusa mau ke London, lanjut kuliah," kata Raka jelas. "Kemarilah Nak. Tolong Om." Ryan bertengkar dengan mamanya. Dia membanting semua perabot di rumah, kata Rehan bingung. "Baiklah Om, saya segera ke sana. Saya akan ajak Cika juga," kata Raka. "Ya Nak, cepatlah," kata Rehan dan kemudian terputus. Setelah telepon itu terputus, Raka menghubungi Cika untuk ikut ke rumah Ryan. Awalnya Cika tidak mau, tetapi setelah tahu permasalahannya, Cika mau untuk ke rumah Ryan. Raka tidak sempat menjemput Cika, alhasil Cika mengendarai mobilnya sendiri. Suara klakson mobil Raka di depan rumah Ryan. Seorang pelayan segera membukakan gerbang. Mobil Raka masuk ke dalam disusul oleh mobil Cika. Raka menggandeng tangan Cika dan berlari masuk ke dalam rumah. Suara barang-barang pecah dibanting oleh Ryan. Pecahan kaca, busa spons terlihat berserakan di mana-mana. "Hentikan Ray, kamu mau hancurkan rumahmu sendiri," teriak lantang Raka. Cika yang ketakutan bersembunyi di balik tubuh Raka, sedangkan Rehan dan Kim Nana berdiam diri. "Apaan Kak? Harta gue udah gak ada gunanya," kata Ryan. Raka menyuruh Cika bersembunyi di belakang Kim Nana dan Rehan. Setelah itu Raka menghampiri Ryan. "Sabar bro, kamu kenapa marah-marah?" tanya Raka. Ryan berbalik memeluk Raka. Dia menangis. "Selama ini cuma lo yang ngertiin gue, Rak. Gue gak mau dijodohkan sama Fiona. Gue maunya nikah sama Maureen. Tapi Maureen sendiri, gue gak tahu di mana keberadaannya," oceh Ryan sambil terisak. "Kenapa kamu gak buat alasan ngelanjutin pendidikan aja, Ray? Setidaknya kamu bisa sedikit terbebas dari perjodohan ini," kata Raka. "Aku malas duduk diam, membaca buku dan menulis skripsi," kata Ryan. "Kita lanjutkan di kamar," kata Raka sambil menuntun Ryan dan menoleh ke Cika mengisyaratkan untuk ikut. Cika mengangguk, dia minta izin Rehan dan Kim Nana menyusul Ryan dan Raka. Sesampainya di kamar Ryan, Raka menyuruh Ryan duduk, kemudian dia juga duduk di samping Cika. "Ray, kamu gak pernah seperti ini sebelumnya, tapi kenapa saat ini kamu kalap?" kata Raka kepada Ryan. "Aku sangat mencintai Maureen, Rak, tapi mama bersikeras menjodohkan aku dengan Fiona. Aku harus meninggalkan Maureen karena aku takut mama melukai Maureen. Sampai sekarang aku tidak tahu di mana Maureen. 3 hari yang lalu aku bertemu Maureen saat menemani Fiona," kata Ryan sambil menunduk, tercium bau-bau kesedihan. "Oh, jadi seperti itu. Aku punya usul. Lebih baik kamu menunda pertunangan dengan alasan kuliah di luar negeri," kata Cika. "Benar sekali. Bukankah kamu bercita-cita kuliah di Amerika?" kata Raka lagi. "Tapi aku mau bersama Maureen. Kamu tahu di mana dia, Kak?" tanya Ryan kepada Cika. "Enggak, dia terakhir ketemu aku waktu kalian habis putus," kata Cika berbohong. "Kamu bisa gunakan waktu kamu kuliah untuk mencari info tentang Maureen. Juga buat buktiin kalau Fiona itu matre dan cuma gila harta," kata Raka lagi. "Baik, aku setuju. Aku akan kuliah di Amerika," kata Ryan mantap. "Oke, kalau begitu kami harus pulang karena besok malam kami harus terbang ke London. Kami melanjutkan studi di sana," kata Raka. "Baiklah, hati-hati," kata Ryan. Cika dan Raka segera meninggalkan rumah Ryan karena hari sudah malam menunjukkan pukul 22.00. Mereka kembali ke rumahnya masing-masing. Raka mengantar Cika sampai ke depan rumah. Walau mereka beda mobil, tapi Raka tidak tega jika membiarkan Cika pulang sendiri. Setelah memastikan Cika masuk, Raka langsung memutar mobilnya dan pulang ke rumahnya. Para pendengar semua, episode ini telah selesai. Terima kasih telah mendengarkan.